Shalom teman-teman, saya Hendro Ong. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu rendah hati seperti Bunda Maria. Teman-teman, kerendahan hati merupakan hal-hal yang langka akhir-akhir ini. Karena dengan efek pergaulan dan efek media sosial yang semakin meluas, orang bukan makin rendah hati tapi makin sombong. Contohnya, di dalam Instagram atau Facebook, dalam postingan-postingan orang-orang, seringkali yang mereka posting adalah hal-hal indah yang mereka jalani. Mobil mewah, perhiasan mewah, liburan ke tempat yang mewah, dan juga makanan-makanan enak yang mereka makan, yang mereka posting. Ini mengencourage orang makin hari makin sombong, makin hari makin bisa berkata, oh I have this, I have that, saya punya semuanya itu. Tetapi jarang sekali sekarang orang-orang yang memposting hal-hal yang mengenai kerendahan hati. Kita hidup di dunia di mana orang-orang bukan makin rendah hati tapi makin sombong. Tetapi kalau kita mau belajar, kalau karunia Allah, rahmat Allah itu datang dari kerendahan hati. Dan hari ini secara spesifik kita mau belajar dari Bunda kita tercinta, yaitu Bunda Maria. Bagaimana seorang Maria bisa menerima rahmat Tuhan yang luar biasa hanya karena dia rendah hati, hanya karena dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan kita mau belajar hari ini, kerendahan hati merupakan kunci kita menerima karunia dari Allah. Kita bisa lihat di dalam 2 Salam Maria dikatakan begini, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kenapa dikatakan terpujilah engkau di antara semua wanita? Karena Bunda Maria mendapatkan satu rahmat yang luar biasa yang tidak pernah akan didapatkan lagi oleh semua wanita dimanapun di dunia ini. Yaitu dia bisa mengandung Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ini rahmat yang luar biasa, rahmat yang didapat spesial, rahmat yang didapat oleh orang tertentu hanya satu saja di dunia ini. Nah, pertanyaannya begini, kenapa rahmat seperti ini bisa didapat oleh seorang Maria? Siapa Maria itu? Maria itu bukan siapa-siapa. Maria bukan orang hebat, Maria bukan nabi, dia bukan worship leader, bukan singer, dan dia bukan orang yang punya perusahaan banyak, dia bukan miliarder atau triliuner. Maria hanya orang biasa. Orang biasa yang bahkan dia bukan ahli Taurat, yang mengerti kitab Taurat dari A sampai Z hafal. Tetapi dia hanya orang yang rendah hati. Bayangkan, hanya karena dia punya kerendahan hati, dia bisa menerima karunia Allah yang luar biasa, karunia yang yang orang nggak akan pernah bisa dapatkan lagi. Mari kita belajar dari Bunda Maria, bagaimana kerendahan hatinya bisa membuat dia menerima anugerah yang besar. Kita belajar dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Teman-teman, di ayat ke-31 sampai ke-33 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Teman-teman, Maria waktu menerima kabar seperti ini, saya percaya dia bingung. Karena saya punya anak tanpa suami nih sekarang nih. Dia di hatinya kalut, kacau. Tapi saya percaya di sisi lain, dia bahagia sekali. Karena dia tahu dia akan mengandung anak Allah sendiri, dan anaknya itu akan menjadi raja. Siapa yang gak pengen punya anak luar biasa, anak yang berhasil seperti ini? Tetapi begini teman-teman, seringkali kalau kita menerima kabar bahagia, kabar gembira, wah kita langsung gembar-gembor ke semua orang. Kita posting di Instagram, wah saya akan dapat ini, masukin ke Instastory. Kita kasih tahu ke semua orang, kalau kita semua dunia tahu kalau kita akan menerima hal yang luar biasa ini. Tetapi beda dengan Maria. Waktu Maria dapat kehormatan, dia akan mengandung Yesus, dia tetap rendah hati. Dia nggak berusaha untuk kasih tahu ke seluruh dunia kalau dia akan menerima karunia ini. Buat Maria, yang paling penting adalah menjalankan dan menggenapi rencana Tuhan, bukan kasih tahu ke dunia kalau dia akan menerima karunia yang besar. Itu luar biasa daripada Maria. Dan di dalam Lukas 1 ayat 46-52 dikatakan begini, dikatakan ada nyanyian pujian Maria, dia menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah. Jadi Maria tahu betul kalau orang yang sombong
itu nggak akan menerima karunia. Tetapi kalau orang yang rendah hati, dikatakan Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Maria tahu betul kenapa dia dipilih menjadi ibunya daripada Yesus dan bisa mengandung anak Allah sendiri. Karena Maria rendah hati. Karena Maria tahu rendah hati itu membawa dia kepada karunia Allah. Sehingga dalam menjalankan proses itu sendiri, dia tidak sombong, dia tetap rendah hati. Itulah pentingnya rendah hati buat kita semua. Nah, kalau kita mau belajar dari situ, apa itu firman Tuhan yang firman Tuhan katakan upah dari kerendahan hati? Yang pertama kita buka di Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Teman-teman, firman Tuhan bilang orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri, bukan mewarisi perusahaan, bukan mewarisi warisan yang besar, tetapi mewarisi satu negeri. Artinya apa? Artinya kalau kita rendah hati, Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang luar biasa. Yang kedua kita belajar, ini ayat kesukaan saya di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran. Jadi ada ganjaran nih. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, perhatikan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Teman-teman, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini hal yang dicari oleh semua orang di dunia. Dan kita tahu rahasianya hari ini, kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, itu nggak usah cari lagi yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita dikasih semuanya. Dan yang ketiga, di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita sombong, kalau kita congkak, bukan hanya kita nggak dikasih berkat sama Tuhan, tapi Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak. Tapi sebaliknya, waktu kita rendah hati, Allah mengasihi kita. Waktu kita dikasihi Allah, segala macam yang kita hadapi, saya percaya kita bisa melaluinya dengan baik. Karena kita dikasihi oleh Allah yang adalah pemilik semesta ini. Jadi, kita hari ini belajar bahwa kerendahan hati itu membawa Maria kepada kesempurnaan ilahi, membawa Maria kepada berkat yang luar biasa, yaitu bisa mengandung Allah sendiri. Dan saya berdoa biar teman-teman juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan tidak sombong. Apapun yang teman-teman capai, kalian boleh menjadi orang yang sukses di bidang di usaha dan pekerjaan Anda boleh menjadi orang sukses di dalam segi keluarga atau pelayanan. Tapi kita harus selalu rendah hati dan percaya pada rendah hati itu akan diganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan quote dari Santo Agustinus yang berkata begini. Cara untuk mencapai kesempurnaan rohani yang pertama-tama adalah kerendahan hati. Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang terakhir, kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui.